1. Pengertian lembaga sosial. Sosial adalah kumpulan peranata sosial yang mengatur jalannya interaksi atau kegiatan sosial dalam masyarakat. Berikut pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Pertama, menurut Paul Horton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 2. Karakteristik lembaga sosial. A. Mempunyai simbol. Setiap lembaga sosial mempunyai simbol yang menjadi ciri khas dan identitas tertentu bagi anggotanya. Contohnya bendera partai politik. B. Mempunyai tata tertib tradisi. Tata tertib dan tradisi di suatu lembaga sosial dapat tertulis ataupun tidak tertulis. Tata tertib ini berfungsi sebagai pedoman bagi anggotanya. Contohnya pada lembaga keluarga terdapat aturan tentang cara menghormati orang yang lebih tua. C. Usianya lebih lama dari usia keanggotaan anggotanya. Usia lembaga sosial umumnya lebih lama dibandingkan dengan usia anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah lembaga sosial diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Contohnya, usia koperasi tentu lebih lama daripada usia anggotanya. D. Mempunyai alat kelengkapan. Lembaga sosial biasanya mempunyai perlengkapan dan peralatan untuk menjalankan lembaga tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Contohnya, buku merupakan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan pada proses pembelajaran sekolah. E. Mempunyai ideologi. Lembaga sosial mempunyai ideologi yang dianggap ideal bagi para anggota pendukungnya. F. Mempunyai tingkat daya tahan. Lembaga sosial yang sudah dibentuk mempunyai daya tahan dan tidak akan hilang dengan mudah. Contohnya, sekolah mempunyai kurikulum untuk mengatur kegiatan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. 3. Tujuan dan fungsi lembaga sosial. Berikut adalah tujuan dan fungsi dari lembaga sosial. A. Tujuan lembaga sosial. Tujuan lembaga sosial diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan atau domestic institution. Contohnya, perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak. 2. Memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pada jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau religious institution, yaitu melalui kegiatan di masjid, gereja, pura, wihara, dan lainnya. B. Fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi manifest atau nyata dan fungsi laten atau tersembunyi. 1. Fungsi manifest adalah fungsi lembaga yang disadari dan diharapkan oleh banyak orang. Contohnya, keluarga diharapkan sebagai lembaga sosial yang berfungsi sebagai tempat internalisasi nilai dan norma yang ada di masyarakat. 2. Fungsi laten adalah fungsi lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan dari banyak orang. Contohnya, lembaga pendidikan memiliki fungsi mendidik anak tetapi juga menjauhkan anak dari pernikahan dini. Jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya. Berikut jenis-jenis lembaga sosial yang ada di lingkungan masyarakat dan fungsinya. 1. Lembaga keluarga. Anda telah mengenal 3 macam bentuk keluarga, yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga besar extended family, yaitu ikatan keluarga satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, dan cucu. Serta keluarga polygamous, yaitu keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Fungsi lembaga keluarga antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi reproduksi, yaitu berkaitan dengan memiliki keturunan dan memastikan
perkembangan masyarakat terus berlangsung. 2. Fungsi ekonomi, yaitu kewajiban orang tua dalam mencukupi kebutuhan anggota keluarganya dalam hal sandang, pangan, dan papan. 3. Fungsi proteksi, yaitu menciptakan ketentraman dan perlindungan secara psikologis ataupun fisik bagi anggota keluarga. 4. Fungsi sosialisasi, yaitu mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma serta cara hidup yang baik dan benar kepada anggota keluarga. 5. Fungsi afeksi, yaitu memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada anggota keluarganya. 2. Lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk menyiapkan seorang individu terhadap tugas hidupnya agar dapat menentukan jati diri yang mandiri dan bertanggung jawab. Lembaga pendidikan dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan formal, yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah secara sistematis, teratur, dan bertingkat dengan mengikuti syarat yang telah ditetapkan. 2. Pendidikan nonformal, yaitu lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Contohnya bimbingan belajar atau kursus yang tidak mengenal batasan umur. 3. Pendidikan informal, yaitu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang ditemui oleh manusia. Menurut Horton dan Hunt, fungsi lembaga pendidikan dibedakan dalam 2 fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. 1. Fungsi manifest lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut. A. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. B. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. C. Melestarikan kebudayaan yang sudah ada di masyarakat. D. Mensosialisasikan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. 2. Fungsi laten lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut. A. Mengurangi pengendalian orang tua. B. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. C. Mempertahankan sistem kelas sosial. D. Memperpanjang masa remaja. 3. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi. Lembaga ekonomi berperan mengatasi berbagai masalah produksi, distribusi, dan pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan tenaga kerja. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberikan identitas ekonomi bagi masyarakat. 4. Lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia agar tetap berada pada kaidah-kaidah agama yang dianut. Sebagian besar umat beragama menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Berikut fungsi dari lembaga agama. 1. Sumber pedoman hidup bagi individu atau kelompok. 2. Pengungkapan keindahan atau estetika. Manusia dapat mengekspresikan rasa keindahan dengan membangun rumah ibadah dan lainnya yang berkaitan dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
3. Memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. 4. Mengatur tata kelakuan masyarakat agar tetap berada pada kaidah agama. 5. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan perilaku yang terpola dalam politik untuk menentukan pihak yang akan menjabat dan melaksanakan fungsinya. Lembaga politik memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Melembagakan norma melalui hukum yang diajukan oleh legislatif, undang-undang yang telah disetujui. 2. Merancang dan menerapkan. 3. Menyelesaikan konflik antar warga negara yang bersangkutan. 4. Melindungi warga dari serangan bangsa lain. 5. Menjaga kesiapan atau kewaspadaan menghadapi bahaya. 5. Klasifikasi lembaga sosial. Klasifikasi lembaga sosial. Lembaga sosial diklasifikasikan dalam beberapa tipe. Ada yang menurut penerimaannya dalam masyarakat, sudut sistem nilai, dan sudut petis. Ada yang menurut John Lewis dan John Philip Gillin. Tipe lembaga sosial diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. 1. Basic institution atau lembaga sosial primer, yaitu lembaga penting yang mendasar untuk menciptakan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat, contohnya keluarga. 2. Subsidiary institution atau lembaga sosial sekunder, yaitu lembaga sosial yang dianggap sebagian masyarakat kurang penting karena tidak memberikan pengaruh terhadap masyarakat, contohnya tempat wisata. B. Berdasarkan sudut pengembangan. 1. Creative institution, yaitu lembaga sosial yang tumbuh secara tidak direncanakan dan muncul sebagian akibat berlakunya adat istiadat masyarakat, contohnya KUA pada lembaga agama. 2. Enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk dan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, contohnya sekolah pada lembaga pendidikan. C. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. 1. Sanction institution, yaitu lembaga sosial yang diterima masyarakat, contohnya koperasi yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat, contohnya organisasi kriminal. D. Berdasarkan sudut penyebarannya. 1. General institution, yaitu lembaga sosial yang sudah dikenal luas sebagian besar masyarakat, contohnya pengadilan. 2. Restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu, contohnya aliran pada suatu agama. E. Berdasarkan fungsinya. 1. Operative institution, yaitu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu, salah satunya memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, contohnya pasar yang dinaungi lembaga ekonomi. 2. Regulative institution, yaitu lembaga yang bertujuan mengawasi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, contohnya lembaga kepolisian.